Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada suatu musim haji ada seorang pemuda yang ketika dia tawaf, sepanjang tawafnya dia hanya berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sepanjang dia melaksanakan tawaf itu tidak ada yang dibacanya lain kecuali salawat. Ini menarik perhatian seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu memperhatikan, kok pemuda ini yang dibacanya hanya salawat. Selesai tawaf dan dilanjutkan dengan sa'i. Dalam sa'i pun pemuda itu tetap membaca selawat. Yang menjadi penasaran bagi bapak, seorang bapak itu, selesai sa'i di Bukit Sofa, didekatinya pemuda itu. Wahai anak muda, saya mendengar yang engkau baca di dalam tawaf dan sa'imu tidak ada lain kecuali selawat. Sementara kita kan dianjurkan ada doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca pada putaran pertama tawaf, putaran kedua juga ada doanya, demikian seterusnya. Demikian juga di dalam sa'i. Saya menjadi tertarik, kok yang engkau bacanya salawat. Pemuda tersebut menatap wajah bapak itu dan dia mengatakan, "Bapak, ceritanya agak panjang." Sang bapak tersebut tertarik mendengar jawaban pemuda itu. "Kalau boleh saya mendengar ceritanya bagaimana?" "Bapak, saya dari Khurasan. Dengan rombongan saya berhaji pada tahun ini bersama rombongan dari Khurasan. Saya bersama bapak saya, bersama orang tua saya. Setibanya di Kufah, bapak saya jatuh sakit. Dan kami mengurus bapak saya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Bapak saya dipanggil oleh Allah di Kufah. Dia meninggal. Dia meninggal pada malam hari. Saya tutup jenazah bapak saya dengan kain. Sementara teman-teman saya dengan kesibukan lain, mereka salawat, sholat, berzikir, dan saya menjaga, menunggu bapak saya, jenazah bapak saya. Tiba-tiba kain penutup wajah bapak saya tersingkap. Saya sangat terkejut karena wajah bapak saya berubah seperti wajah keledai. Saya merasa sedih, malu, dan berbagai macam perasaan yang timbul. Saya bangun dan saya tutup wajah bapak saya. Saya tetap menjaga duduk di samping jenazah bapak saya. Karena berkecamuknya perasaan yang 1001 macam perasaan yang timbul melihat wajah bapak saya tersebut. Saya lelah. Saya tertidur di samping jenazah bapak saya. Di dalam tidur itulah ada seorang yang datang menghampiri saya. Pakaiannya bersih, orangnya bersih, dan dia menegur saya sambil menepuk bahu saya. "Wahai anak muda, kenapa engkau bersedih?" Di dalam mimpi saya itu, saya jawab,
dan saya melihat orang yang datang itu sangat kagum dengan orang tersebut. Bagaimana saya tidak bersedih, Tuhan, melihat keadaan bapak saya yang wafat, di mana wajah bapak saya berubah seperti keledai. Saya tidak tega untuk menyampaikan kepada teman-teman seperjalanan saya. Lantas orang tersebut mendekati jenazah bapak saya di dalam mimpi itu. Dia mengusap wajah bapak saya. Setelah itu, dia membuka kain penutup wajah bapak saya. Saya lihat wajah bapak saya tidak hanya berubah kembali seperti biasa, tetapi memancarkan sinar bercahaya. Lantas saya pegang jubah orang tersebut. Saya tanyakan, Bapak, siapakah Tuhan? Orang itu menjawab, saya datang untuk menolong bapakmu. Karena saya disampaikan oleh malaikat ada umat saya yang harus mendapat pertolongan saya. Oleh sebab itu atas izin Allah saya datang untuk menolong bapakmu. Sebenarnya bapakmu ini adalah pemakan riba. Allah berjanji pemakan riba itu nanti di yaumil akhir wajahnya akan diserupakan dengan wajah keledai, dan ini sudah dibuktikan oleh Allah. Belum tiba masanya yaumil akhir, orang pemakan riba seperti bapakmu itu sudah berubah menjadi wajahnya seperti wajah keledai. Akan tetapi bapakmu ini setiap malam tidak kurang dari 100 kali dia berselawat kepadaku. Oleh sebab itulah malaikat mengabarkan kepadaku bahwa ada umatku yang harus mendapat pertolongan, syafaat dariku. Atas izin Allah itulah kehadiranku pada saat ini. Di dalam batin saya memastikan bahwa itu adalah Rasulullah. Setelah beliau mengucapkan kata-kata itu, saya terbangun dari mimpi. Saya terbangun, ternyata saya tidur dalam keadaan duduk di samping jenazah bapak saya. Oleh sebab itulah, kalau bapak tadi menanyakan mengapa saya di dalam tawaf dan sa'i yang saya ucapkan hanya salawat, karena sejak saat itu saya bertekad bahwa tidak ada ucapan yang harus saya ucapkan kecuali bersalawat kepada Rasulullah. Karena saya telah membuktikan bahwa bersalawat kepada Rasulullah sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di yaumil akhir. Karena telah dibuktikan bapak saya belum sampai ke yaumil akhir telah mendapat syafaat Rasulullah dengan selawat yang sering dibacanya setiap malam, kendati pun dia adalah pemakan riba. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kisah ini seharusnya menginspirasi kita bahwa ketika kita menginginkan, mengharapkan syafaat, pertolongan Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir nanti,
Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita senantiasa banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.